apa sih yang selama ini kita lihat, apa yang paling menarik perhatian kita, apa yang paling menarik dan juga menyita perhatian kita, sehingga perhatian kita hanya tertuju pada satu hal itu. Nah, satu hal yang kita perhatikan itu membuat kita membangun persepsi yang apakah itu ekstrim positif atau ekstrim negatif. Istilahnya tuh polarized emotion. Jadi emosi kita tuh terpolarisasi sangat ekstrim. Jadi kalau manusia itu memang bawaannya fitrahnya ada fitrah lebay namanya. Itu istilahnya namanya polarized emotion yang kadang-kadang orang bisa ngontrol itu, tapi kalau orang nggak bisa ngontrol jadinya polarized expression. Apa itu polarized? Jadi polar, kutub. Jadi kalau kita distimulus atau distimulasi oleh sebuah kejadian, emosi kita itu biasanya nggak nahan, jadi nggak bisa netral emosi kita. Emosi kita tuh langsung terpolarisasi, either apakah itu wilayahnya ke positif-positif banget atau ke negatif-negatif banget. Nah, gitu. Dan polarisasi emosi ini akan jadi lebih ekstrim lagi kalau kita ketemu temenan, bergaul, berada pada lingkungan yang sama-sama lebaynya. Kebayang nggak? Teman-teman suka banget, teman-teman suka donat. Sukanya biasa aja, cuman kalau ngemil, seneng ngemilnya donat ya. Nah, buat yang pengusaha donat boleh endorse saya ya, kirim donat. Saya seneng banget donat soalnya ya, tetap ya promo. Suka donat nih. Nah, biasa aja suka donatnya. Tapi ketika kita bergabung pada komunitas bersama dengan orang-orang dan lingkungan yang sama-sama suka donat, jadi ekstrim suka donatnya. Jadi yang sukanya levelnya 4, kalau gaul sama teman-teman yang dalam kelompok, namanya sukanya jadi 10 misalkan. Dari skala 1 sampai 10, tadinya sukanya cuma 4 sama donat, jadi 10. Kenapa? Karena bergabung, bergaul, dan bersama dengan lingkungan para penyuka donat. Polarisasi emosi pada satu hal itu menjadi group polarization. Terpolarisasi karena kelompok tuh ngedukung itu. Nah, kisah Raisa kemarin, udah mandi? Kisah Raisa kemarin mempolarisasi hal itu. Kejadiannya biasa aja, kejadiannya netral, hilang si Hemish itu sang kucing. Tapi di pikiran Raisa, di benak Raisa terpolarisasi langsung ke ekstrim yang negatif. Ini merupakan takdir buruk yang terjadi pada diriku. Ini merupakan takdir buruk. Padahal nggak gitu. Tapi ketika dia tahu hikmahnya, nyampe ke ujung, dia bisa change the way she look at apa? Dia melihat bahwa ini kejadian yang sangat membahagiakan. Aku bertemu sesosok pangeran berkuda putih yang sangat baik hati dan dermawan juga rupawan, sang Zain Permana. Gitu. Yang mudah-mudahan teman-teman nggak muntah ya. Sediakan dulu keresek di samping kanan dan kirinya, juga tempat sampah ya, untuk barangkali nanti akan merasa jijik dan muntah. Tapi itu ekspresi yang wajar. Kalau teman-teman tadi nggak dengar saya dan Raisa tadi merasa jijik dan ingin muntah, itu polarisasi emosi. Polarisasi emosi ini yang membuat kita penting untuk bisa mengontrol itu. Kalau nggak hidup kita akan terombang-ambing seperti naik kora-kora. Kora-kora ya bener ya yang di Dufan itu apa? Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri, terus aja kebanting-banting di antara dua ekstrim itu. Nah, orang yang bisa mengelola emosinya, dia menjaga betul supaya emosinya tidak terpolarisasi dengan mudahnya. Nah, ini yang perlu kita sadari, maka Dear Pandemi ada apa dengan hati ini kemarin kita bahas. Nah, kali ini Dear Pandemi, yuk gimana caranya aku pengen jadi aku yang baru, aku yang semua yang terjadi pada diriku, termasuk emosi, bisa aku kendalikan. Gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya? Caranya nanti ada 5 langkah kunci yang sudah nanti disiapkan oleh Teh Dini. Teh Dini akan share soal 5 langkah kunci apa yang kira-kira perlu kita lakukan supaya kita bisa mengelola hal-hal yang ada di hati ini. Jangan sampai kita nggak bisa change the way we look at things, dan the thing we look at change itu istilah Sundanya tuh paburantak. Ya, bertebaran, nggak jelas, very random. Jadi the thing we look at change itu harusnya tidak terpolarisasi tapi tersentralisasi karena kita yang ada dan punya kendalinya. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini jelas dulu, paham dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti tanyakan dulu aja di di kolom chat ya. Kita akan sambut sekarang seseorang yang ingin saya orbitkan ya, ingin saya terbangkan ke bulan. Ini orang ini keren banget ya. Jadi seseorang ini pembelajar banget ya. Saya kenal banget
Dini ini dari zaman jadi mahasiswa, Dini saya ngajar di UPI. Wah, beliau luar biasa ya, aktifnya. Jadi kalau dosen nerangin itu penuh perhatian, nggak pernah kelihatan ngantuk. Jadi nah pas dosen keluar baru aja, Tapi tidur ya, Kang? nah langsung tidur loh, gitu. Tapi kalau ketika terjadi pembelajaran, ada wah itu paling aktif, paling giat, dan ternyata ketika mendelivery sesuatu sangat relevan, sangat renyah, mudah dikunyah dan receh banget. Jadi kalau teman-teman follow Instagramnya, saya senang nih follow Instagramnya, saya juga follow apa jadi subscriber di Telegramnya. Jadi Teh Dini ini sering banget nge-share di Telegram. Dan itu geli-geli, ringan-ringan, dan khas sehari-hari banget. Jadi kalau baca itu di pagi hari, biasanya postingnya pagi hari ya kalau nggak salah Dini itu. Kalau posting Iya. pagi-pagi tuh pokoknya bikin senyum aja. Jadi moodnya tuh jadi bagus pagi-pagi tuh ini senyum. Kadang-kadang senyum gele, senyum kecut gitu ya. Senyum jijik, senyum lucu gitu, macam-macam. Tapi itu variasi emosi yang membuat kita sadar, oh ternyata aku sedang punya emosi. Nah jangan sampai emosi ini terpolarisasi, kok malah megang jepit, terpolarisasi jadi ekspresinya change the way you look at things, kita usahakan itu, dan the thing you look at change seperti apa. Nah tadi ini akan bahas kebanyakan tentang the things you look at change. Yuk kita simak sama-sama, saya juga sambil belajar. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah di rumah masing-masing, Teh Dini Restiani. Yeay. Yeay, silahkan Teh Dini.